Strategi transfer Manchester United mengerikan. Rooney sebut 3 nama ini. Wayne Rooney menyebut Manchester United telah membuat kesalahan mengerikan di bursa transfer. Ini terjadi selama 1 dekade terakhir sejak Sir Alex Ferguson pensiun. Setan Merah telah menghabiskan hampir 2 miliar pound sterling sejak 2013. Namun mereka tidak pernah mendekati gelar Premier League selama periode itu. Musim lalu bahkan menjadi bencana besar. MU terpuruk di peringkat ke-15 klasemen akhir, lebih dekat ke zona degradasi. Kini di bawah Ruben Amorim, United mulai menunjukkan perbaikan. Meski begitu, Rooney mengingatkan bahwa pemulihan dari kesalahan masa lalu membutuhkan waktu lama. Rooney menyoroti bagaimana strategi transfer klub telah gagal total. Pengeluaran besar-besaran tidak sebanding dengan prestasi di lapangan. Ia merasa klub terlalu lama terjebak dalam kebijakan yang salah. Akibatnya, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan kesalahan tersebut. Rekrutmen di Manchester United sebelum musim panas lalu mengerikan, kata Rooney, di The Overlap. Ini akan memakan sedikit waktu untuk memulihkan kesalahan-kesalahan itu, lanjut Rooney. Rudy secara spesifik menunjuk pada 3 transfer terkenal. Ia menyebut Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, dan Paul Pogba sebagai contohnya. Baginya, transfer ini adalah bukti kebijakan yang salah. Klub yang dinilai hanya fokus mendatangkan nama besar tanpa strategi yang jelas. Ia menyebut Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, dan Paul Pogba sebagai contohnya. Baginya, transfer ini adalah bukti kebijakan yang salah. Klub yang dinilai hanya fokus mendatangkan nama besar tanpa strategi yang jelas. Mereka hanya membawa masuk nama-nama besar. Anda lihat Lukaku, Zlatan, dan Paul Pogba. Mereka adalah pemain bagus, tapi mereka hanya membawa nama dan menghabiskan sejumlah besar uang, jelasnya. Namun Rooney melihat ada perubahan positif belakangan ini. Manchester United kini dinilai jauh lebih baik di bawah arahan Ruben Amorim. Tim kini tak terpecahkan dalam 5 laga terakhir. Mereka juga hanya menempati 1 titik dari zona 4 besar klasemen sementara. Jika Anda melihat Manchester United selama 10 tahun terakhir, para pemain telah benar-benar dihajar secara mental. Kini mereka mendapatkan beberapa hasil yang bagus, dan Anda bisa melihat sedikit kepercayaan diri kembali, ungkapnya. Rooney mengakui bahwa dirinya sempat kritis terhadap Amorim, namun kini ia melihat ada tanda-tanda yang menjanjikan dari mantan klubnya. Ia optimis Amorim bisa membawa United kembali ke Liga Champions. Meski begitu, ia realistis bahwa gelar juara Liga masih di luar jangkauan musim ini. Sangat sulit bagi Ruben Amorim dan saya telah mengkritiknya, tapi bisa melihat peningkatan mereka dan para pemain saling mengenal sedikit lebih baik. Ada beberapa tanda yang menjanjikan dan meskipun mereka tidak akan memenangkan Liga, mereka mungkin bisa memberikan kontribusi ke 4 besar. Tutup Rooney. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Nasib Mainu di Manchester United tergantung pemuda 22 tahun dari Spanyol. Manchester United masih bimbang apakah mempertahankan gelandang Kobbie Mainoo atau melepasnya di bursa transfer Januari 2026. MU kemungkinan baru akan melepas Mainoo bisa mendapatkan gelandang pengganti. Mainoo sedang gelisah dan ingin cabut dari Old Trafford. Pemuda Inggris ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di MU pada awal musim 2025-2026. Manajer Ruben Amorim lebih sering mencadangkan Mainoo. Situasi ini membuat Mainoo mencoba pindah klub. Pasalnya, jika sering dicadangkan bisa membuatnya terpental dari timnas Inggris yang akan berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. MU sudah menyiapkan pengganti Mainoo. Setan Merah dikabarkan kembali berminat kepada gelandang Valencia Gvi Guerra. Pemuda 22 tahun itu bisa didapatkan dengan harga murah di Januari 2026 nanti. Valencia dikabarkan siap melepas Guerra dengan biaya 20 juta euro saja. Kontrak Guerra bersama Elche sebenarnya masih berlaku sampai 2029. Namun kondisi kebugaran dan performanya membuat Valencia mempertimbangkan melego Guerra lebih awal. Di musim 2025-2026 ini Guerra sudah bermain 13 kali dengan memberikan 2 assist. Namun ia cuma 2 kali bermain selama 90 menit.
MU tertarik karena yakin bisa mengembalikan kehebatan Guerra seperti musim-musim sebelumnya. Guerra total sudah mengoleksi 8 gol dan membuat 6 assist dari 94 penampilan di La Liga. Kemampuan Guerra bermain di beberapa posisi di lini tengah juga membuat MU tergiur membawanya ke Old Trafford. Pemuda Spanyol ini merupakan gelandang serba bisa yang sangat baik saat membantu serangan ataupun saat bertahan. Sosok Guerra cocok untuk menggantikan Mainu. Bila mendapatkan Guerra pada Januari 2026, MU dilaporkan media-media Inggris akan melepas Mainu dengan status pinjaman selama 6 bulan dan opsi kepemilikan permanen di akhir peminjaman. Selain Guerra, ada satu gelandang La Liga lain yang juga dibidik MU untuk memperkuat lini tengah, yakni pemain Atletico Madrid Conor Gallagher. Bedanya, Gallagher sudah familiar dengan Liga Inggris karena sebelumnya bermain untuk Chelsea. Hemat biaya, Manchester United pertimbangkan bawa pulang lagi pemain muda pinjamannya. Harry Ms mengawali karirnya dengan impresif selama dipinjamkan ke Sheffield Wednesday. Bek kiri Manchester United ini muncul sebagai bintang yang langka di musim yang penuh gejolak bagi tim Championship tersebut. Energi dan insting menyerangnya di sayap kiri di Als telah menuai banyak pujian. Hebatnya, ia telah menjadi starter di semua 11 pertandingan yang tersedia, sebuah bukti konsistensi dan perannya yang semakin penting. Meski Wednesday kalah 3-1 dari Southampton, Ms mencatat gol jarak jauh yang memukau. Ini gol pertamanya di sepak bola senior dan sebuah momen bersejarah, meskipun terjadi saat kalah. Kendati Ms tampil impresif secara individu, klub peminjamannya belum pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Hillsborough lingkungan yang ideal untuk perkembangannya? Sheffield Wednesday dikabarkan khawatir MU akan mengaktifkan klausul tersebut. Pelatih kepala Hendrik Pedersen mengisyaratkan hal tersebut dalam komentar terbarunya melalui The Star. Saya berbicara dengan Kevin. Hari ini kami berada di Manchester untuk mengadakan pertemuan dengan mereka mengenai situasi ini untuk masa mendatang. Saya rasa kami akan membahasnya kembali dalam 2 atau 3 minggu ke depan, ketika kami membahas perkembangan Harry dan seperti apa perkembangannya setelah Natal. Dari pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa MU sedang mempertimbangkan apakah Ms harus tetap di Hillsborough setelah periode liburan. Dan mengingat kesulitan yang dialami di lini bek sayap kiri, wajar jika mereka mempertimbangkan untuk memanggil kembali pemain tersebut. Ini juga berpotensi memberi Ms kesempatan untuk menegaskan posisinya di posisi bek sayap. Pemain berusia 18 tahun ini tampil mengesankan setiap kali dipanggil musim lalu. Dan setelah tampil gemilang di Championship yang menuntut fisik, ia mungkin layak dipertimbangkan sebagai bek kiri. Ia bisa memberikan persaingan yang dibutuhkan Patrick Dorgu, sesuatu yang tidak dimiliki Diogo Dalot. Dengan demikian pula, Ms bisa menghemat jutaan dolar biaya transfer Ineos, dana yang mungkin bisa dihabiskan untuk merekrut bek kiri seperti Federico Di Marco.